Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, ketemu lagi nih kita. Kita lanjut lagi ya ngobrolin kisah Pak Wardiasa. Betul, kemarin kan baru sekilas. Nah, sekarang kita mau bahas lebih dalam nih soal pengalaman unik beliau waktu operasi benjolan di leher. Ya, di Rumah Sakit Pusri ya. Sumbernya masih dari buku biografi Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Dan obrolan kita kali ini ya seperti biasa, santai aja. Ada cerita menarik, mungkin sedikit lucu juga. Siap ya Sobat Asa? Oke, kita mulai. Jadi awalnya tuh ada benjolan kecil di leher Pak Wardiasa. Katanya sih mirip jerawat gitu awalnya. Tapi kok lama-lama jadi gede ya? Sampai katanya sebesar telur ayam. Wah, Nah itu dia, jelas bikin khawatir ya, apalagi istrinya, Ibu Endang. pasti kepikiran macam-macam ya. Takutnya tumor, atau mungkin ada hubungannya sama TBC yang setahun sebelumnya itu kan? Iya, betul. Perlu diingat juga kondisi beliau waktu itu. Perokok berat, bisa 2 bungkus loh sehari. Wow, banyak juga ya. Ditambah lagi, kerja di pabrik pupuk. Kan pasti banyak debu ya. Nah, setahun sebelum benjolan itu muncul, beliau kan sempat kena TBC. Oh iya, yang sampai dipaksa cuti sama dirutnya itu ya, Pak Hasan Kasim. Hahaha, iya, istilahnya liburan paksa gini deh buat pemulihan. Oke. Terus gimana soal benjolan itu? Nah, akhirnya beliau konsul ke Kepala RS Pusri, Dr. Danardono, terus dirujuk ke ahli bedah, Dr. Seno Sutejo. Dokter Seno ini, kehadiran beliau ini penting ya. Kan RS Pusri waktu itu lagi mau ningkatin status biar bisa operasi sendiri, biar nggak ngerujuk keluar terus. Betul sekali. Nah, ini nih bagian yang mulai unik. Buat mendukung operasi mandiri itu, RS Pusri kan bangun ruang operasi baru. Itu tahun 1976. Oke, terus? Sobat tebak, siapa yang diminta meresmikan ruang operasi baru itu? Siapa hayo? Jangan-jangan? Pak Wardiasa sendiri. Waktu itu beliau jabatannya pimpinan produksi. Wah, kok bisa pas gitu ya beliau yang meresmikan? Iya. Nah, puncaknya nih, ironi banget. Setelah diresmikan sama Pak Wardiasa, pasien pertama yang dioperasi di ruangan baru itu, Jangan bilang, Pak Wardiasa juga? tepat. Pak Wardiasa sendiri buat operasi benjolan di lehernya itu. Ya ampun, bener-bener kejadian ya. Beneran. Beliau sampai nyeletuk gitu ke dokter Danar. Wah, ini seolah-olah saya membangun ruang operasi untuk saya. Luar biasa sih ini, kayak udah jalannya gitu ya. Iya, unik banget kan? Ini tuh bukan cuma kebetulan kayaknya ya. Bisa jadi kayak cerminan tanggung jawab gitu nggak sih? Pemimpin yang nyobain langsung fasilitas yang dia resmikan. Gimana menurutmu? Bisa jadi, bisa jadi. Ini jadi inget cerita lain deh, 8 tahun sebelumnya. Ada namanya Rijaluddin Tamar, beliau foreman di Pusri. Oh iya, cerita apa tuh? Beliau ini inisiatif bikin inkubator bayi buat RS Pusri. Keren kan? Wah, bagus itu. Tapi ya itu, takdir emang suka unik. Alat inkubator yang dia bikin itu pertama kali dipakai justru buat anaknya sendiri yang lahir prematur. Serius? Kok mirip ya polanya? Iya kan? Kayak ada tema, apa yang kamu siapkan, malah kamu pakai duluan. Jadi pengen pantun nih, Boleh, boleh. Coba gimana pantunnya? kayu jati dibuat bangku, kokoh kuat tahan lama, fasilitas dibuat untuk bantu, dipakai sendiri pertama. Gimana? Pas banget, keren-keren. Nah, ngomongin operasi Pak Wardiasa tadi, katanya sih itu penyakit paling serius yang beliau alami selama kerja di Pusri. Tapi ada hikmahnya ya berarti. Ada banget. Justru setelah itu, beliau langsung ubah gaya hidup total, berhenti merokok sama sekali. Wah bagus dong. Iya, stop minum manis juga, terus jadi rajin olahraga, jadi kayak teguran yang bawa berkah kesehatan gitu ya. Alhamdulillah ya. Tapi cerita soal peresmian ini ada lanjutannya nggak sih? Ada dong. Ini juga agak lucu nih. Jadi beberapa waktu setelah operasi itu, Dokter Danar minta tolong lagi ke Pak Wardiasa. Minta tolong apa lagi? Meresmikan kamar jenazah RS Pusri yang baru selesai dibangun. Kamar jenazah. Terus diresmikan sama beliau. Nah, kali ini Pak Wardiasa nolak. Nolak halus gitu. Tuh, kenapa ditolak? Kan cuma meresmikan. Ya, selain mungkin merasa agak gimana gitu ya meresmikan kamar jenazah, kayaknya sih beliau jadi, ya untuk gimana ya, agak was-was gitu. Was-was kenapa? Kayak trauma ringan gitu ya. Nggak mau ambil resiko lagi. Mungkin gitu kali ya. Jadi, ya Sobat Asa, dari cerita ini kita bisa lihat ironi yang menarik banget ya.
Pak Wardiasa ngeresmin ruang operasi, malah jadi pasien pertamanya. Betul. Ini ngingetin kita ya, kadang apa yang kita lakukan niatnya baik buat orang banyak. Dampaknya langsung ke diri sendiri dulu. Iya, konsekuensi yang nggak terduga gitu ya. Tepat. Bukan cuma soal kebetulan, tapi mungkin ada pelajaran juga tentang gimana kita ngerespon hal-hal tak terduga kayak gitu. Pengalaman Pak Wardiasa ini, dari operasi sampai ubah gaya hidup, nunjukin banget beliau bisa ambil hikmahnya. Nah, jadi kepikiran nih buat Sobat Asa di rumah. Pernah nggak sih ngalamin kejadian yang mirip-mirip? Sesuatu yang Anda siapkan atau bangun, malah berguna pertama kali buat diri sendiri atau keluarga. Atau sebaliknya mungkin ada peresmian atau situasi tertentu yang sengaja dihindari karena punya firasat khusus, kayak Pak Wardiasa yang nolak meresmikan kamar jenazah tadi. Wah, iya juga ya. Menarik tuh buat direnungkan. Oke deh. Jangan lupa ya Sobat Asa, tetap tungguin obrolan kita selanjutnya. Masih banyak topik lain yang nggak kalah unik dan menarik buat dibahas bareng. Pastinya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.